Oke, mungkin langsung saja saya mulai kegiatannya, yaitu di mana kegiatan ini bertemakan tentang mempresentasikan resensi buku yang telah saya kaji atau telah saya kutip dalam satu pembahasan ini. Oke, mungkin saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Alif selaku mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, yang dimana saya ditugaskan untuk menyelesaikan tugas final semester 2 ini melalui platform YouTube oleh dosen saya, yaitu Bapak Wahyu Hidayat selaku dosen database dan pemetaan di Teknik PWK UMB. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Di awal pembukaan presentase ini, saya ingin mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya serta kesehatannya untuk melakukan presentase pada hari ini. Di mana tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah yang telah membentangkan permadani keislamannya seluas sepertiga belahan bumi ini. Maka dari kita sebagai umat yang beragama harus saling menghargai dan menghormati kepada sesama makhluk yang beragama. Singkat saja, di sini saya akan memberikan informasi bahwa tulisan yang bersifat teori yang saya kutip dari beberapa sumber di buku ini yang mungkin sangat menarik untuk kita bersama-sama dalam mempelajarinya. Yang mungkin bersifat teori yang saya kutip dari beberapa sumber di buku ini yang mungkin sangat menarik dan kemungkinan kurang lengkap, namun sekiranya kawan-kawan memberikan masukan untuk saya agar menyempurnakannya. Ada pula hasil resensi dalam buku ini yang ingin saya paparkan terlebih dahulu, yaitu mengenai pendahuluan atau identitas buku. Di mana di dalam buku ini yang berjudul Tribal Gist, atau bisa di bahasa Indonesia kan tribal berarti suku, Gist, serta penulisnya yaitu Thomas Tollett, dan ia adalah seorang analis GIS untuk CPN yang berlokasi di Shawnee, Oklahoma, Amerika Serikat. Serta penerbit di dalam buku ini yaitu perusahaan ISRI atau Environmental System Research Institute. Sebagaimana ia adalah perusahaan yang memasok software sistem informasi geografi internasional yang berbasis web dan manajemen geodatabase yang berada di kota Redlands, California, Amerika Serikat. Langsung saja ke slide berikutnya yang mengenai sinopsis serta isi resensi buku Tribal Gist ini. Yang pertama, saya ingin membahas mengenai poin sinopsis, bahwa sinopsis buku Tribal Gist ini tak akan bernilai manfaat apa-apa kecuali teman-teman mau membaca buku ini agar dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Bahwa sinopsis yang saya kutip di dalam buku ini mengenai peran GIS dalam melakukan observasi di
wilayah suku CPN atau suku asli Amerika Serikat. Untuk perlindungan dan promosi dalam mengembangkan struktur di wilayah Shawnee, Oklahoma, Amerika Serikat yang termasuk wilayah suku CPN, serta Thomas Tollett menuliskan peran JIS dalam melindungi sumber daya arkeologis selama tumpahan minyak di negara bagian Washington. Dengan menggunakan JIS untuk memastikan komunikasi dan perlindungan yang efektif. Maka buku ini disusun berdasarkan pandangan dan pemikiran dari sejumlah peneliti dan pakar dalam bidang metodologi penelitian geografis. Tujuannya untuk membantu mereka yang ingin mengetahui seluk-beluk metodologi penelitian, prosedur penelitian, dan desain penelitian yang secara umum dapat digunakan dalam penelitian buku geografis sistem JIS. Teknik-teknik yang diungkapkan dalam buku ini juga dapat sangat membantu masyarakat umum dan mahasiswa untuk membantu mengidentifikasi dan menganalisa fenomena-fenomena yang ada dalam geografis. Lanjut, adapun mengenai isi resensi buku ini, yang saya kemukakan yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan buku Tribal JIS ini. Di mana kelebihan buku ini terlalu segmented, jadi yang membaca buku ini sebisa mungkin hanyalah seseorang yang ingin mempelajari sistem JIS. Serta yang kedua, buku ini sangat dijelaskan secara detail setiap langkah-langkah dan metode yang ditempuh untuk memudahkan penggunanya dalam menganalisa atau mengidentifikasi suatu fenomena geografis. Serta yang ketiga, mudah ditemukan di situs web Esri itu sendiri. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai acuan untuk metode dalam mengimplementasikan sistem JIS tersebut. Serta adapun kekurangan dari buku ini yaitu masih terdapat beberapa istilah yang asing serta tidak ada penjelasannya sehingga kemungkinan masih menimbulkan tanda tanya untuk para pembacanya. Dan yang terakhir mengenai kekurangannya yaitu buku ini berbahasa Inggris dan mungkin saya pribadi selaku orang Indonesia yang masih kurang paham dalam berbahasa Inggris, mungkin saya sangat kesusahan dan mungkin ada teman-teman atau bapak dan ibu sekalian yang menonton video ini yang masih kurang memahami tentang bahasa Inggris. Jadi yang terakhir yaitu sebagai penutup, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rangkuman yang telah saya susun, di mana buku ini berisi tentang informasi seputar penjelasan mengenai JIS, Geography Information System, atau dalam bahasa Indonesia yaitu SIG, Sistem Informasi Geografis, bahwa di mana sistem ini memberikan berupa informasi khusus yang dapat mengelola data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Agar mudah dimengerti, penulis juga menjelaskan di dalam bukunya mengenai pemikiran dasar kita dengan memahami geografi dan hubungan orang-orang dengan lokasi agar kita dapat membuat keputusan. Berdasarkan informasi tentang cara kita hidup di dalam suatu wilayah, buku ini memang dikemas sebagai referensi dasar mengenai pengolahan data dalam sistem JIS yang mudah dipahami. Serta buku ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai pemahaman kita selaku pembaca agar dapat membuat keputusan yang cerdas dalam mengelola informasi geografis. Atau yang mungkin jadi hal yang menarik buat kita selaku pembaca. Maka dari itu, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, bahwa presentasi ini yang sangat singkat, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman serta para penonton, bahwa adapun kekurangan serta kesalahan mohon dimaafkan. Dan tak lupa pula saya akhiri dengan ucapan billahi fistabil khairat, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta sedikit lagi tambahan dari saya, bagi adik-adik sekalian yang menonton video ini dan ingin
menjadi calon mahasiswa khususnya di daerah Bulukumba agar kiranya mungkin bisa menyempatkan dirinya mendaftar di Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Karena kenapa? Buat apa kita jauh-jauh untuk menuntut ilmu kalau di daerah kita sendiri ada wadah yang menyediakan kita untuk menuntut ilmu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.